Ya, kembali lagi Landstok pemirsa. Pak Tutum, jika kita juga ingin mengklarifikasi, kantong plastik belanja kembali digratiskan di minimarket sejak 1 Juni dan Aprindo, retail modern anggota Aprindo ini kembali memberikan kantong plastik gratis yang sifatnya oxidegradable. Nah, sementara sudah tetap berbayar lagi ya Pak Dirman ya sebenarnya ya. Nah, ini apa yang bisa diluruskan? Mungkin saya bisa jawab itu dulu. Memang terjadi kevakuman tentang kejelasan mengenai program yang trial ini berlanjut. Karena di 3 bulan pertama itu berakhir di 31 Mei. Sedangkan mendekati akhir bulan ini kami belum menerima surat edaran yang baru yang kami terima di tanggal 7 Juni itu. Apa langkah yang harus kami berikan kepada anggota? Anggota semua pada menanyakan. Jadi antara kalau mereka berlanjut, apakah ada kekuatan hukum yang bisa membackup mereka? Kalau tidak, bagaimana? Nah, kami juga bingung saat itu. Kami kumpul, kami plenokan, kami instruksikan kepada semua anggota, memang ini berdampak positif terhadap pengurangan. Kami memberikan kebebasan kepada anggota jika tidak sulit untuk melaksanakan ini, karena waktu itu kan cuma di 23 kota, kita harus ingat. Masing-masing kota pun banyak sekali ininya. Nah, kami menginstruksikan, silahkan kalau jika Anda bisa melaksanakan, sambil kita menunggu edaran atau apapun lah kekuatan yang bisa memberikan perlindungan kepada kita di situ. Nah, ternyata pada tanggal 7 ini kami sudah menerima nih surat SE dari Bu Dirjen Pak Dirman. Secepatnya lagi kami keluarkan satu surat. Tanpa harus menunggu sampai 1 Juli, bukan 1 bulan gitu. Silahkan dijalankan lagi dengan berbagai ada poin-poinnya. Jadi ini diartikan klarifikasi bahwa ada kekosongan tadi surat edaran yang belum diterima, kemudian anggota dari Aprindo memang pernah menggratiskan dari tetapi ada juga yang tidak putus ya. Sekali lagi ini kembali kepada anggota. Bukan semua kami perintahkan tidak boleh jual, boleh. Tetapi kalau mereka tidak ada, kalau ada kesulitan, silakan mereka kembali menggratiskan. Tapi ternyata setelah SE kami terima, kami juga mengedarkan lagi. SE keluar Pak Dirman berarti semua wajib anggota Aprindo dan juga yang lain yang di luar dari retail modern. Tidak hanya 23 kota. Seluruh Indonesia kita berlakukan lagi. Nah, cara evaluasinya memang kita akan gunakan tangan-tangan kita yang ada di daerah, yaitu tempat teman-teman kita yang LH ada di daerah. Kita kerjasamakan ada di situ. Nah, nanti kita sedang nyusun langkah-langkah kerjanya. Gitu. Memang kita jalan terus saja lah. Yang penting kita jalan, ada surat edarannya, sambil dirapikan kita bikin aturan. Gitu. Ini kan sebetulnya niatan baik yang memang harus juga disertai dengan tata cara aturan yang baik. Intinya begitu maksud kami gitu. Kami bukan ingin menentang ini tidak mau dilaksanakan, bukan. Toh juga ini sudah jauh-jauh hari kami laksanakan. Kami lebih senang karena memang ada perlindungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, kami hanya ingin jangan pelaksanaan yang baik ini mengganggu sistem tata perdagangan kami. Itu pertama. Perlindungan seperti apa yang diharapkan? Karena perlindungan ini ada kekuatan, belum ada payung hukum kan? Mekanisme perdagangan itu tidak boleh didistorsi. Bagaimana sistem pelaporan sehingga tidak menyulitkan kami? Karena ini kan cabang-cabang di seluruh Indonesia. Jangan kabupaten kota setiap nanti membuat pelaporan yang aneh-aneh, itu yang sulit bagi perlindungan itu sudah ada di dalam permen yang sedang disusun, kan sekarang jangan dikotomoi seperti itu. Kan sekarang surat edaran sudah berlaku seluruh retail Indonesia. Retail menyesuaikan aja, selesai. Gak usah terlalu berdele-dele gitu loh. Sesuaikan sesuai surat edaran Dirjen saya. Kami bikin aturan-aturan ini sebentar lagi insya Allah selesai. Seperti apa kita berlakukan? Plus kasih masukan ke kita. Bapak kalau mau harga sekian, pertimbangannya apa? Ada di hitung-hitungan di sini, ada semuanya. Berikut juga sanksi jika nantinya ada retail modern yang tidak mengindahkan aturan itu seperti Wali kota bupati suruh bertindak. Sanksi seperti apa Pak? Mungkin gambarannya diberlakukan. Saya nggak bisa. Mungkin ada sanksi administrasi. Jadi kita begini. Nanti kalaupun retail seperti Pak Tutum sampaikan, walaupun itu namanya putus jual apa jual putus Pak? Jual putus. Saya akan sampaikan, Menteri LHK itu akan memberikan reward kepada pemerintah daerah dalam mengevaluasi
para aprindo, para retail-retail yang ada di daerahnya seperti apa. Itu sudah ada SOP-nya, kita sudah susun. Kemudian kita juga akan beri reward dan punishment juga kepada pemerintah daerah tadi, sama dengan retail juga sama. Bagi retail yang memanfaatkan, saya tidak akan tanyain 200 untuk aman dan sebagainya, tetapi kalau ada retail yang melaporkan penggunaannya pada uang tersebut dalam rangka untuk pelestarian lingkungan, itu akan dapat reward sebenarnya. Dikasih reward. Jadi pemerintah itu tidak hanya diem, tidak bergerak, tetapi ada sesuatu yang mesti akan diberikan. Rewardnya seperti apa? Ada itu. Seperti apa dan sebenarnya ada, saya nggak hafal, hanya saya nggak bisa bicara, tapi yang jelas ada rewardnya. Punishmentnya seperti apa, nanti diikutin sesuai aturan asalkan tidak mengganggu sistem perdagangan yang disampaikan oleh Pak Tutum tadi. Ini mungkin yang ditanyakan orang-orang juga, kita jangan terlalu terpaku dengan harga yang dibanderol seperti itu, tapi pasti pertanyaan masyarakat, uang yang sudah saya berikan meskipun cuma Rp200 diapakan sebenarnya? Saya kira kan yang nanti kekuatan hukum yang lebih mengikat itu ada di permennya. Sedangkan edaran yang saat ini berjalan kan masih memakai surat edaran. Surat edaran itu meminta kepada retailer-retailer yang melaksanakan program ini bagaimana melaksanakan program-program untuk kelingkungan. Saya kira cuma itu Pak Dirman sementara ini. Iya, betul. Ini pun sudah banyak program-program yang dilaksanakan oleh anggota-anggota Aprindo. Saya kira bukan hanya dari penjualan kantong plastik saja. Mereka sendiri memang sudah secara setiap tahun kegiatan tahunan ini, bahkan kemarin udah mulai start Pak, membelikan truk, membeli ini itu, CSR dari yang lain pun sudah dialihkan ke sana gitu. Jadi bukan hanya semata-mata karena kantong plastik, karena ini programnya kita sama topiknya mencintai lingkungan terhadap sampah-sampah kantong plastik. Bukan hanya dari kegiatan ini saja, kegiatan yang lain bisa kami alihkan ke sini juga. Gitu. Jadi sebenarnya disarankan sebaiknya memang digunakan untuk kebutuhan, untuk mendukung kebutuhan kampanye lingkungan. Yang namanya CSR dari perusahaan itu banyak hal. Ada pendidikan, ada kesehatan. Kebetulan topik yang lagi hangat ini terhadap sampah-sampah lingkungan ini, kami juga terjun ke situ. Gitu. Bagus. Baik, tapi sebenarnya Pak, kalau dari harga sendiri memang Rp200 per kantong plastik atau mungkin lebih mahal? Sekali lagi saya harus menjelaskan alasan kami, karena memang kami kan ini kan trialnya khusus sementara kan di retail modern. Kami mengumpulkan seluruh anggota, kantong plastik yang terkecil yang masih dipakai itu lebih kurang masih lebih di atas Rp200, supaya kami tidak terbebankan oleh mengumpulkan uang masyarakat di kami. Makanya kami memohon kepada kementerian dengan kata-kata minimal 200. Toh juga ada yang 9.000. Dengan berbagai ukuran gitu. Ukuran dan tebal. Kalau kata-kata minimal itu mereka boleh 500, boleh 1.000. Kalau pemerintah daerah menerapkan yang berbeda-beda, kami harus menjelaskan gitu. Nah, bagaimana tata caranya lagi gitu. Dan itu semua nanti akan ada di permen seperti itu ya Pak ya. Diatur semuanya. Ini ada telepon dulu. Ini dari Pak David di Tangerang. Halo Pak David, selamat siang. Selamat siang. Ya, Pak David silakan, apa yang ingin ditanyakan Pak? Ini kalau yang plastik ini, kenapa pemerintah tidak mengeluarkan aturan untuk membatasin produksi plastik ya? Misalnya tahun 2016 itu harus turun 50%, tahun berikutnya jadi 25%. Baik. Langsung saja. Itu saja Pak David, itu saja? Iya, kan karena kalau dibatasin begitu kan nanti harganya juga di pasar otomatis naik kan. Jadi masyarakat juga akan pilih yang recyclable gitu. Betul, dengan sendirinya masyarakat juga akan belajar mengurangi penggunaan plastik mereka. Iya. Baik, terima kasih Pak David. Bagaimana Pak Dirman? Jadi gini, pemerintah itu punya namanya kebijakan strategis nasional pengelolaan sampah sampai tahun 2020. Di dalamnya baik itu sampah organik maupun sampah plastik. Jadi Pak David itu sudah ada aturannya, sudah ada prosentasenya. Prosentase tahun 2017 berapa sampah harus terreduce, baik itu sampah organik maupun plastiknya, ya itu ada. Kemudian seperti apa langkah-langkahnya? Jadi masalah prosentase tidak bisa dipukul rata antara penduduk di Jawa dibandingkan dengan yang ada di Aceh maupun di Papua, persentasenya beda. Jadi mungkin yang saya kalau rata-rata penurunannya itu hampir kalau tahun 2017 itu kurang lebih 12% sampah harus terreduce. 12% itu
berapa persennya dari sampah plastik itu anorganiknya. Kalau plastik itu anorganiknya hampir ada 49, dari 49 itu plastik 67. Plastik itu hampir 67%. 67% itu dari total sampah plastik yang ada? Dari sampah anorganiknya. Anorganik ya. 67%. Dari 67% berapa kantong plastik kreseknya itu ada 62%. Jadi memang paling domin ke situ. Makanya ke arah cukai plastik nanti kemana itu kan akan ada di situ, tapi kita nggak bicara di situ ya, nggak akan di situ. Jadi Pak David kita sudah punya targetnya 2016 berapa, 2017 berapa, sampai 2020 itu. Makanya tadi kan saya sampaikan bahwa untuk pasar rakyat kita akan berlaku mulai 1 Januari 2020. Tetapi dalam jangka 2016, 2017 nanti sampai 2020 pasar rakyat itu perannya apa di dalam roadmap-nya? Oke, ada tidak Pak data seberapa besar jumlah penggunaan kantong plastik yang lebih besar antara pasar tradisional dengan pasar retail modern agar bisa diterapkan? Kalau banyaknya yang berbeda. Mungkin Pak Tutum, tapi lebih banyak pasar tradisional. Tetapi kan cara mengedukasinya kepada masyarakat lebih mudah. Prosesnya melalui kami dulu lah. Lebih mudah kalau para pengusaha Aprindo lebih mudah, dan teman-teman kan yang belanja cara edukatednya lebih beda juga lah. Mohon maaf betul ya. Ya itu dulu. Nanti kalau ini rapi pasti bisa kok. Baik, kita akan lanjutkan ini bagaimana mengedukasi nanti para konsumen dengan penggunaan plastik. Pemirsa, kami akan kembali Lunch Talk sesaat lagi.